Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah keburukan itu dengan kebaikan, yang mana kebaikan itu dapat menghapus keburukan tersebut. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang luhur. Dalam hadis ini Nabi SAW yang pertama mewasiatkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dalam keadaan apapun, baik itu di rumah, di kantor, di jalan, di tempat kerja, di masjid, atau dimanapun kita berada, senantiasalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memandang hambanya, mengawasi hambanya. Tidak ada yang tertutup bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mendapatimu dalam larangannya, dan jangan sampai Allah Subhanahu wa taala itu kehilanganmu di dalam perintahnya. Takwa adalah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ketika beliau ditanya tentang apa itu takwa, maka beliau jelaskan takwa adalah al-khawfu minal jalil, merasa takut kepada yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat takut itu penting ada pada diri manusia. Dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Rasa takut kepada Allah menjadikan manusia itu semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan kita samakan takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk. Sebagaimana dijelaskan, man khafa syai'an haraba minhu. Siapa yang takut kepada sesuatu, dia akan lari dari sesuatu yang ia takuti. Wa man khafa Allah, sebaliknya orang yang takut kepada Allah, haraba ilaihi, dia akan lari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau jelaskan yang pertama, takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wal amalu bitanzil, dan mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qana'atu bil galil, dan merasa cukup dengan apa yang sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Wal isti'dad li yaumir rahil, dan memiliki persiapan untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Karena manusia itu ketika hendak pergi keluar kota saja memiliki persiapan, pergi keluar ke negeri dia memiliki persiapan. Bahkan terkadang dia bikin draft, bikin catatan persiapan-persiapan yang hendak ia bawa. Bahkan terkadang perkara yang kecil sampai peralatan mandi pun ia persiapkan. Itu baru pergi keluar kota atau keluar negeri. Maka dari itu sudah seharusnya kita persiapkan diri kita untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Persiapan apa saja yang sudah kita siapkan untuk menuju hari tersebut. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang punya persiapan untuk meninggalkan dunia yang fana ini, punya persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena dunia bukan kampung halaman manusia, melainkan akhirat adalah kampung halaman manusia. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan rezeki yang tidak terduga-duga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah berikan jalan keluar bagi setiap permasalahannya, setiap kesusahannya, dan ditambah di atas itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Ini keutamaan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang bertakwa kepada Allah akan menjadikan derajatnya semakin tinggi, semakin dicintai oleh Allah. Dan dalam hadis ini Nabi SAW juga mewasiatkan kepada kita untuk mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Yang mana perbuatan baik atau amal hasanah akan menghapus daripada perbuatan buruk yang kita lakukan. Sebagaimana diriwayatkan, ada salah seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW setelah dia melakukan perbuatan dosa. Dan dia minta solusi kepada Nabi Muhammad agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW kemudian memerintahkan orang tersebut untuk berwudu dengan sebaik-baik wudu. Kemudian mendirikan sholat, yaitu sholat 5 waktu.
innal hasanat, sesungguhnya perbuatan baik, kasolawatil khams, seperti sholat 5 waktu, yudhibnas sayyiat, akan menghilangkan perbuatan-perbuatan buruk, yaitu dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh manusia. Adapun dosa-dosa besar, maka diwajibkan baginya untuk bertaubat kepada Allah jikalau ingin mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa kecil, maka dia dengan beramal soleh seperti sholat 5 waktu, bersedekah, berwudu, maka amal-amal tersebut bisa menjadikan dosa-dosa kecilnya digugurkan atau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai kita meremehkan perbuatan dosa, mau itu kecil, mau itu besar. Perbuatan dosa itu mendatangkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus akan berubah statusnya menjadi dosa besar. Wa'iyadzubillah. Maka jangan sampai kita meremehkan perbuatan dosa. Dan wasiat beliau yang terakhir dalam hadis ini adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang luhur. Karena sebaik-baik daripada kalian, kata Rasulullah, adalah yang paling baik budi pekertinya. Kita diperintahkan untuk bergaul kepada orang lain dengan budi pekerti yang luhur. Mau dia kerabatmu atau orang lain, sahabatmu atau orang lain, mau dia ahli maksiat atau orang yang taat, mau dia orang yang baik atau orang jahat sekalipun, Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepada kita untuk bergaul dengan orang lain dengan budi pekerti yang luhur, dan itu yang diajarkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang budi pekertinya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dalam hadis ini Nabi Muhammad memberikan 3 wasiat kepada kita: bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ketika kita melakukan sebuah keburukan, kesalahan, perbuatan dosa, maka bergegaslah untuk melakukan kebaikan, karena kebaikan tersebut akan menghapus perbuatan buruk yang kita lakukan. Dan yang ketiga, bergaul kepada manusia dengan budi pekerti yang baik, mencontoh akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.